Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai materi kita kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada kali ini, yaitu kita akan membahas masih lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai pengenalan bahasa pemrograman C ataupun dasar-dasar di dalam bahasa pemrograman C. Nah, kali ini kita masuk untuk pengenalan tentang tipe data dan operator aritmatika di dalam bahasa pemrograman C. Nah, langsung saja kita lihat yang pertama, yaitu mengenai tipe data. Di dalam bahasa C ataupun C++, itu terdapat 5 jenis tipe data dasar. Nah, yang pertama kita lihat di sini yaitu karakter, kemudian bilangan bulat, bilangan real, presisi tunggal, kemudian bilangan real, presisi ganda, kemudian bilangan tak bertipe. Nah, pada tabel yang disajikan di layar atau di monitor, itu bisa kita lihat berapa jangkauan atau range, berapa ukuran, kemudian berapa format yang digunakan untuk setiap tipe data yang ada di dalam bahasa C ini. Nah, kita lihat yang pertama yaitu karakter atau char. Nah, pada tipe data char, itu range atau jangkauannya mulai dari minus 128 sampai dengan 127 dengan ukuran yaitu 1 byte. Nah, format yang digunakan di dalam programnya atau di dalam pengimplementasiannya nantinya adalah dengan menggunakan yang pertama %C dan juga %S. Nah, kapan kita menggunakan %C? Yaitu apabila kita menampilkan atau menggunakan tipe data dengan nilai karakter berjumlah 1. Nah, sedangkan untuk yang tipe data dengan format tipe data karakter dengan format yang digunakan adalah S, itu kita gunakan pada saat karakternya terdiri dari beberapa jumlah huruf ataupun karakter, atau yang bisa kita kenal dengan nilai string. Jadi untuk %C itu hanya untuk satu huruf saja, sedangkan untuk %S itu untuk nilai string. Nah, kemudian untuk tipe data integer. Nah, di sini kita definisikan dengan int. Nah, range-nya seperti yang bisa kita lihat di tampilan monitor ini. Nah, ukuran yang diberikan yaitu sebanyak 2 byte. Nah, format yang bisa kita gunakan di dalam tipe data integer ini yaitu bisa dengan menggunakan %i ataupun dengan %b. Nah, kemudian tipe data yang ketiga adalah float. Tipe data float. Nah, jumlah karakternya seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, ukuran yang digunakan untuk tipe data ini adalah sebanyak 4 byte. Nah, format yang digunakan di dalam implementasi programnya itu dengan menggunakan %f. Ya. Nah, biasanya tipe data float ini digunakan untuk bilangan pecahan. Kemudian selanjutnya yaitu tipe data double. Nah, jangkauannya seperti yang kita lihat di layar. Nah, ukuran yang diberikan atau yang digunakan untuk tipe data double yaitu sebanyak 8 byte. Nah, format yang digunakan apa? Yaitu %lf. Nah, penggunaan tipe data double dengan float itu kira-kira hampir sama. Kemudian yang terakhir yaitu tipe data void. Void ini untuk bilangan tak bertipe. Nah, ukurannya 0. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa format ini digunakan untuk membantu compiler mengenali jenis data yang akan diinputkan atau yang akan ditampilkan. Jadi kalau seandainya kita buat program tanpa menggunakan format ini, dan kita mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe datanya, ketika nilai tersebut dipanggil tanpa menggunakan format int yang tersedia di dalam masing-masing tipe datanya, maka data tersebut tidak akan muncul atau bahkan terjadi error. Nah, selanjutnya kita lihat variabel. Variabel adalah suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai.
nilai dari suatu variabel dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan selama eksekusi program berlangsung. Nah, jadi variabel ini digunakan untuk agar program ya bisa menyimpan data-data ke dalam sebuah alamat pengenal, yaitu disebut dengan variabel. Nah, di sini ada beberapa aturan pemberian nama suatu variabel. Yang pertama, itu data dapat terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf. Jadi di dalam bahasa C ataupun C++, variabel itu bisa terdiri dari gabungan huruf ataupun angka dengan syarat karakter pertama itu harus berupa huruf, tidak boleh angka. Kemudian variabel itu tidak boleh mengandung spasi. Kemudian tidak boleh mengandung tanda-tanda khusus kecuali underscore. Jadi tidak boleh menggunakan tanda-tanda khusus selain underscore, termasuk tanda strip, tanda persen, tanda @ dan lain sebagainya. Karena tanda-tanda tersebut yang kecuali underscore itu merupakan tanda yang digunakan oleh program atau merupakan bagian dari fungsi program. Kemudian selanjutnya, panjang dari variabel yang kita definisikan itu tidak terbatas. Namun, hanya saja nanti ketika program dijalankan, variabel tersebut hanya dikenal untuk 32 karakter pertama saja. Jadi sebanyak apapun karakter yang kita buatkan nantinya, misalnya ada 100 karakter atau 100 huruf, hanya 32 karakter saja yang bisa dikenali. Tapi tetap nanti program itu bisa dijalankan. Asalkan tidak ada 32 karakter variabel dengan variabel yang berbeda namun karakternya sama penulisannya. Jadi 32 karakter pertama itu tidak boleh sama. Nah, di sini kita lihat bentuk dari pendeklarasian variabel. Ini mulai dari yang pertama adalah pendeklarasian tipenya. Jadi tipe datanya apa? Misalnya char, kemudian daftar variabelnya. Jadi kita ingin mengenalkan sebuah variabel misalnya dengan nama A, tipe datanya integer atau int. Atau bisa kita lihat contohnya di sini. Ya. Nah, variabel kita di sini kita definisikan dengan variabel x. Ya, tipe datanya itu berupa numerik. Nah, di sini gunakan integer. Kemudian ada lagi p. P di sini variabelnya menggunakan tipe data float. Kemudian ada tipe data char. Tipe data char ini terdiri ada dua variabel di sini kita lihat. Ada variabel n huruf, n underscore huruf, kemudian variabel nm. Nah, apa bedanya antara n huruf dengan nm dengan panjang karakter 10 ini? Ya. Nah, tipe datanya sama, hanya saja untuk n huruf itu mengandung fungsi hanya untuk satu huruf atau satu karakter saja. Jadi sifatnya karakter. Sedangkan untuk nm dia tipe datanya karakter, tapi dia fungsinya nanti berupa nilai string. Nah, di mana jumlah karakter yang boleh ditampung itu adalah sebanyak 10 karakter. Nah, kemudian, nah ini contoh-contohnya. Ya, ini bisa kita lihat contoh yang lain. Nah, kita juga bisa memberikan nilai ke dalam variabel ya, tanpa harus mendeklarasikannya. Jadi ini untuk memberikan nilai ke variabel yang telah dideklarasikan, walaupun kita sudah deklarasikan nilai ini maksudnya adalah variabel yang sudah kita buatkan itu bisa kita masukkan nilainya langsung. Jadi tidak diinputkan dari program setelah dijalankan. Nah, itu bisa dilakukan. Contohnya seperti ini. Ini nama variabelnya apa? Kemudian kita sebutkan nilainya berapa. Ya. Misalnya untuk nilai angka, misalnya variabelnya nilai angka sama dengan misalnya 95. Kemudian akhirnya dengan titik koma. Nah, ini ada contoh. Contoh berikut memberikan nilai 10 ke variabel jumlah dan
17,5 ke variabel harga per unit serta, nah ini mungkin ini saya abaikan ya, kita abaikan karena kita belum masuk ke operator aritmatika. Nah, ini contoh programnya ya. Jadi program ini saya jelaskan. Ini seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu include stdio.h, include conio.h itu merupakan fungsi dari bagian yang ada di dalam program ini. Kemudian setiap program, setiap struktur bahasa pemrograman C itu harus dimulai dengan main, void main. Nah, kemudian tanda kurung kurawal. Nah, setelah itu baru kita lakukan deklarasi variabel. Ya, deklarasi variabel. Nah, dari sini kita lihat ini ada variabel jumlah. Tipe datanya yang kita gunakan adalah integer. Kemudian ada variabel harga per unit. Kemudian ada harga total. Sedangkan ini tadi kita abaikan ya. Jadi ini nanti bisa dihapus saja. Nah, untuk harga per unit itu kita gunakan tipe datanya adalah float. Ya. Sebenarnya bisa saja di integer. Tapi kita di sini gunakan float. Nah, setelah itu, setelah kita deklarasikan variabel, kemudian baru kita lakukan yang namanya penghapusan layar untuk membersihkan layar dengan perintah clr-scr, fungsi clr-scr. Kemudian kita deklarasikan nilai yang ada pada variabel. Nah, di mana pada variabel jumlah itu nilainya adalah 10, pada variabel harga per unit itu nilainya adalah 17,5. Nah, kemudian setelah kita deklarasikan variabel tersebut dengan nilainya, lalu baru kita tampilkan di layar. Ya, perintahnya adalah printf, buka kurung, tanda kutip 2 atau ganda, kemudian masukkan teksnya. Teksnya adalah jumlah sama dengan %i/n tutup kutip 2, jumlah. Nah, ini artinya jumlah sama dengan, ini %i kenapa harus dimasukkan di sini? Karena untuk menampilkan nilai dari variabel jumlah, di mana jumlah ini tipe datanya adalah integer, maka diperlukan %i di dalam di dalam penyampaian teks di dalam printf jumlah sama dengan nilai dari jumlah tersebut. Ya, jadi %i-nya di dalam tanda kutip 2 ini. Baru diakhiri nanti dengan pemanggilan variabel yaitu jumlah. Kemudian tutup kurung, baru titik koma. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan lagi untuk harga per unit. Sama caranya, yaitu printf, buka kutip 2, buka kurung, kemudian buka kutip 2, kemudian tuliskan teksnya apa yang akan kita tampilkan, yaitu harga per unit sama dengan %f. Kenapa %f? Karena untuk harga per unit yang akan kita tampilkan itu mengandung tipe data float. Ya, mengandung tipe data float. Nah, setelah itu baru kita pindah baris, di sini /n, kemudian tutup kutip, koma. Nah, ini pemanggilan variabel tersebut yang akan ditampilkan setelah harga per unit sama dengan berapa nilainya, yaitu 17,5. Nah, ditutup dengan tanda tutup kurung, kemudian akhiri dengan titik koma. Nah, kemudian terakhir kita ketikkan fungsi gauge untuk menahan tampilan agar pada saat running program tetap menampilkan hasil dari running program tersebut. Terakhir baru kita tutup kurung kurawal untuk mengakhiri program. Nanti akan kita cobakan di dalam Borland-nya. Nah, kemudian ada lagi fungsi strcpy. Fungsi ini digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan dengan syarat string tujuan harus mempunyai tipe data yang sama dengan string asal. File header yang disertakan di sini adalah string.h. Jadi selain ada tadi conio.h, ada stdio.h, ada juga satu lagi namanya string.h. Nah, fungsi ini ya, fungsi ini nantinya digunakan untuk
menampilkan nilai dengan fungsi header untuk string.h ini digunakan untuk menampilkan fungsi dari strcpy. Nah, biasanya yang menggunakan strcpy ini adalah variabel string, ya, variabel dengan nilai string. Ya, string itu seperti kata, ya. Nah, contohnya langsung saja kita lihat di sini programnya. Ini saya jelaskan. Nah, tadi ada stdio.h, ada conio.h, kemudian kita tambahkan fungsi string. Fungsi string ini digunakan nantinya untuk membaca header dari string ini, file string ini digunakan untuk membaca fungsi dari strcpy di sini. Nah, kita lihat programnya, saya jelaskan. Nah, di dalam program ini terdiri dari 4 variabel, ya. Nah, di sini kita deklarasikan variabelnya. Mulai yang pertama, variabel x itu menggunakan tipe data integer, variabel p itu menggunakan tipe data float, variabel n underscore huruf itu menggunakan tipe data char. Nah, di sini karena dia huruf, biasanya hanya satu huruf, a, b, c, dan e, a, b, c, d, dan e, itu tipe datanya cukup char tanpa kita tambahkan berapa jumlah karakternya. Nah, sedangkan untuk nama di sini nm, nah di sini kita batasi jumlah karakternya adalah 6, sehingga nanti dia beralih fungsi menjadi nilai string, ya. Nah, setelah kita deklarasikan variabel, baru kita definisikan nilai input. Mulai dari kita hapus dulu layarnya, ya. Hapus dulu layarnya. Nah, kita kenalkan nilai x untuk variabel x itu adalah sama dengan 10. Kemudian nilai pada variabel p itu adalah 3,14. Nah, makanya di sini dia tipe datanya float karena dia berupa pecahan. Kemudian tipe data n huruf sama dengan di sini kita tampilkan nilainya langsung, yaitu b. Ya. Jadi di sini nilainya kita langsung tampilkan, yaitu nilai b. Nah, terakhir untuk variabel nama, nah kita di sini gunakan fungsi strcpy tadi. Jadi penulisannya adalah strcpy buka kurung variabel itu nm, koma tanda kutip 2 hd tutup kutip 2 tutup kurung dan titik koma. Nah, jadi seperti ini penulisan untuk fungsi strcpy. Nah, setelah itu kita proses, karena dia tidak ada proses di sini, maka kita langsung tampilkan output. Ya. Nah, fungsi yang digunakan masih sama untuk tampilan outputnya, yaitu printf, di mana printf nilai x sama dengan %i/n tutup kutip koma x. Ini artinya nilai x ini ditampilkan di layar, nilai x sama dengan ini tampilkan di layar. Kemudian %i ini digunakan untuk menampilkan variabel x, ya. Jadi setelah sama dengan, nilai x ini langsung dipanggil, berarti sama dengan 10. Ya, sama dengan 10. /n artinya pindah baris. Jadi setelah nilai x sama dengan 10 pada layar, langsung dia pindah baris ke nilai p sama dengan %f/n nilai p. Ya. Kenapa dia %f? Karena dia menggunakan tipe data yaitu dengan tipe data yaitu float. Ya. Jadi %f karena dia float. Kemudian pindah baris lagi, ya. Pindah baris. Kemudian selanjutnya yaitu menampilkan nilai huruf sama dengan. Nah, di sini dia menggunakan string c. %c. Kenapa %c? Karena dia menampilkan huruf. Huruf itu adalah b. Nah, karena dia hanya satu huruf, makanya kita digunakan di sini %c. Nah, sedangkan untuk nama, ya, karena dia lebih dari satu huruf, maka kita anggap dia string. Nah, pemanggilannya untuk string, walaupun dia sama-sama char, ya, ada %c, ada juga satu lagi untuk %s, karena dia lebih dari satu huruf, atau sifatnya adalah string. Nah, ini cara pemanggilannya. Kemudian tutup programnya dengan gauge dan tutup kurung kurawal. Nanti kita cobakan di dalam program.